Ya. Nah, oke, kita masuk sekarang ke materi untuk orde N ini, ya, PDB orde N. Kita akan bahas 3 jenis persamaan PDB orde N ini. Semuanya linear yang kita bahas. Kemudian ada yang homogen, ada yang non homogen. Ini ada juga yang koefisien konstan, dan ada yang koefisien variabel. Ya. Jadi ada 3, ya, linear, homogen, koefisien konstan. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Karena di orde N, jadi turunan tertinggi yang munculnya adalah turunan yang ke N. Ya. Jadi ini pakai tanda kurung, ya, bukan pangkat, ya, tapi turunan ke N. Kalau turunan pertama atau kedua atau ketiga lah, gitu ya, itu kan biasa pakai aksen, ya. Bisa kita, kalau turunan pertama aksen sekali, turunan kedua aksen 2 kali, ketiga aksen 3 kali, ya. Nah, tapi mulai keempat biasanya itu, ya, sampai sekian, gitu ya, itu biasanya kita simbolkan dengan tanda kurung, ya, di atasnya. Jadi nggak mungkin, ya, kita misalnya turunan ke 100, ya, kita buat aksennya 100 kali, kan nggak mungkin, ya. Capek juga nulisnya, kan. Jadi secara efisien, ya, untuk penulisannya kita pakai tanda kurung ini, ya. Turunan 100, maka mati nanti kurang tanda kurung 100. Jadi N ini adalah turunan tertinggi yang muncul pada persamaan diferensial biasa ini, sehingga dia dikatakan orde ke N. Linear berarti tidak ada perkalian, ya, antar variabel tak bebas atau antar turunan-turunannya, ya, tidak ada, ya. Jadi dia berpangkat 1, kan, semuanya. Ini turunannya tapi pangkat 1, gitu, kan. Beda kalau nanti turunannya dipangkatkan 2, kan, berarti itu sudah non linear. Atau ya aksen dikalikan dengan Y misalnya, perkalian dengan variabel tak bebasnya atau dengan turunannya, gitu, ya. Nah, itu juga sudah non linear, itu, ya, sudah non linear. Atau dikalikan dengan fungsi non linear dalam variabel tak bebas. Misalkan sin Y, ya, sin Y, ya, bukan sin X, ya. Bukan variabel bebas, gitu, ya, tapi variabel tak bebas. Sin Y atau E pangkat Y, nah itu kan bentuk non linear dari si Y. Nah, itu juga tidak seperti itu, ya, bentuknya. Jadi ini linear, jadi lebih mudah. Linear. Ini homogen, ya. Jadi tidak ada fungsi lain selain dari fungsi yang melibatkan variabel tak bebas, ya. Tapi kalau yang non homogen itu ada fungsi lain, ya. Fungsi lain yang dia juga fungsi variabel bebas, ya. Tapi bukan dalam bentuk si Y, gitu, ya, atau bukan dalam bentuk si aksen dan seterusnya, tapi fungsi lain. Nah, kalau ada ini berarti dia non homogen. Terus yang ketiga nanti kita bahas yang koefisien variabel, ya. Jadi yang di depan atau yang menyertai variabel tak bebas atau turunannya itu tidak lagi konstan, ya, tapi berupa fungsi terhadap X, gitu, ya. Dalam hal ini variabel bebasnya adalah X, ya. Jadi A0X, K1X, sampai ANX. Ya, bisa diberikan, ya, di antara ketiga ini apa saja perbedaannya, gitu, ya. Jadi kita akan bahas satu-satu dalam pertemuan ini. Oke, kemudian tadi yang saya sampaikan, semua sifat, ya, semua teorema yang berlaku pada kasus orde 2 yang sudah diajarkan di kasus orde 2 itu bisa kita perumum, bisa kita kembangkan untuk kasus yang orde N. Jadi semua yang kita bahas di sini adalah perumuman atau pengembangan dari orde 2 sebetulnya. Ya, tidak ada yang baru. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Ada pertanyaan? Bisa, Belum Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, ya. Oke, yang pertama, hal yang juga penting, ya, untuk diajarkan, di orde 2 pun juga begitu, yaitu mencek atau memeriksa kebebas linieran dari fungsi-fungsi.
Ya, di sini kita karena di order n ya n buah fungsi. Nanti ini penting nanti untuk memeriksa atau menjustifikasi solusi umum gitu ya dari persamaan diferensial biasa linear homogen ini. Oke, jadi ada teorema ini, dan ini adalah perumuman dari yang kasus OD2. Kalau OD2 kita hanya punya dua fungsi kan ya, F1, F2. Kalau ODN ya kita nanti akan punya N buah fungsi. Jadi Wronskian ya, ini Wronskian. Di Wronskian adalah determinan dari sebuah matriks di mana entry-entry-nya itu memuat fungsi-fungsi ya. Di baris pertama F1, F2, Fn ya sampai Fn. Baris kedua turunan pertamanya, baris ketiga turun keduanya, dan baris ke N turunan ke N kurang satunya. Ya. Nanti kita cari determinannya. Ya. Kalau nilainya itu tidak nol, maka itu menunjukkan dia bebas linear. Ya. Masing-masing fungsi ini saling bebas linear. Ya, itu cara menceknya. Nah, kenapa kok perlu untuk kita cari ya bebas linear atau enggak bebas linear ini? Ya, karena nanti kita akan menjustifikasi solusi umum dari persamaan diferensial biasa homogen linear ini. Ya, jadi kalau kita misalnya punya persamaan linear homogen ODN gitu ya secara umum kayak gini, ya, maka itu juga berlaku prinsip superposisi. Ya. Apa itu prinsip superposisi? Di OD2 udah belajar tuh ya. Nah, kalau OD2 misalnya kita punya persamaan, misalkan itu persamaan A, Y double aksen ditambah BY aksen tambah CY gitu ya. Nah, kita ketahui Y1 Y2 solusi bebas linear dari persamaan itu ya. Persamaan satu misalnya. Nah, jadi prinsip superposisi gimana? Akibatnya kita bisa membuat solusi umumnya gimana? Halo? C1 kali C1, Pak. Pak, C? Gimana, Dona? C1 Y1 Ya, C1, Y1 ditambah C2 Y2, tambah Pak. C2, Y2. Ya, betul. Ya. Jadi prinsip superposisi seperti itu ya. Jadi kalau dia persamaan linear homogen, dan kita tahu ada dua buah solusi yang bebas linear, maka solusi umumnya adalah kombinasi linear dari kedua solusi tersebut ya. Itu C1Y1 tambah C2Y2. Ya, ini untuk yang OD2. Nah, ODN juga begitu. Jadi nanti solusinya, katakanlah kita punya Y1, Y2, sampai YN solusi yang bebas linear, maka solusi umumnya adalah C1, Y1, ya, tambah C2, Y2, sampai nanti CN, YN. Nah, ini berarti kita buat secara ringkas ya dalam notasi sigma. CI, YI ya. I-nya dari 1 sampai N. Ya. Nah, asalkan ini ya, asalkan Y1, Y2, Y-nya itu bebas linear dan dia solusi. Saya dipahami ya. Jadi berlaku posisi seperti ini. Kemudian untuk mencari
solusi, jadi kalau dia homogen, ya kita kan inginnya kan mencari solusi yang ini kan ya, solusi umumnya gitu ya. Nah, jadi solusi umumnya untuk persamaan diferensial homogen ini ya sama juga dengan PDB orde 2 ya. Jadi kita cari persamaan karakteristiknya. Jadi kalau di orde 2 ya, persamaan karakteristiknya PK misalnya ya. Itu berarti di sini apa nih? Lambda kuadrat. Dikali A ya. Ini ada A ya. Biasanya pakai lambda ya, Bu Didi ya. Iya, Pak. Oke, saya ya terserah sih ya, bisa lambda. Tapi saya karena slide berikutnya tuh dalam R ya, dalam R aja lah ya. R kuadrat ditambah PR tambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini yang persamaan karakteristik ya. Jadi dalam bentuk persamaan kuadrat kan sekarang. Persamaan kuadrat ya. Jadi ada tiga kemungkinan kan akar-akarnya. Ada akarnya real berbeda, ya. Ada akarnya kembar, ada akarnya kompleks ya. Oke. Nah, jadi kalau di DN juga begitu. Berarti oh ya, tapi untuk yang PK ini khusus untuk yang ini ya, untuk yang koefisiennya konstan ya. Ini karena saya buat ini karena di bentuk umum ya. Jadi fungsi ini kan juga boleh saja konstan juga boleh kan 0x ini ya. Jadi kalau untuk yang konstan maka nanti PK-nya atau persamaan karakteristiknya ya menyesuaikan ya. Jadi kalau contohnya ini ya A0 R pangkat N ditambah A1 R pangkat N kurang 1 sampai seterusnya ditambah N ya sama 0. Gitu ya. Jadi berarti kita sekarang punya polinomial ya. Polinomial dalam pangkat N ya. Ordenya N. Kalau N-nya 2 ya jadinya balik ke persamaan kuadrat. Kalau N-nya 3 berarti jadi persamaan kubik. Ya. N-nya 4 persamaan kuartik ya dan seterusnya. Oke, kemudian solusi umum dari persamaan diferensial yang non homogen ya sama juga seperti orde 2 ya. Jadi kalau non homogen maka kita cari solusi homogen dan solusi partikular ya. Solusi homogen berarti solusi umum yang versi homogennya. Jadi artinya suku non homogennya itu kita nolkan dulu ya. Nah, nanti tambahkan lagi dengan solusi partikular ya. Nanti kita jumlahkan. Kayak gitu ya. Dan itu untuk mencari mencari solusi partikularnya kita ada 2 metode yang kita bisa pakai ya. Itu metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Ya. Di orde 2 seperti itu kan. Nah, di orde N juga seperti itu ya. Jadi kita juga akan tetap metodenya ya pertama yang koefisien tertentu, yang kedua variasi parameter. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Oke, cukup ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan aja langsung ditanyakan ya. Kalau usah ditunggu-tunggu. Oke, kita masuk yang pertama ya. Linear homogen koefisien konstan. Jadi bentuk umumnya seperti tadi yang juga sudah ditampilkan. Seperti ini ya, A0 kali Y turunan yang ke N tambah 1 kali Y turunan ke N kurang 1 dan seterusnya sampai tambah AN kali Y sama dengan 0. Bersama karakteristiknya ya A0 kali R pangkat N ditambah 1 kali R pangkat N kurang 1 dan seterusnya sampai tambah AN ya sama dengan 0. Nah, akar-akarnya ya tergantung kasusnya ya. Yang jelas kalau dia pangkat 2, N-nya 2 ya ada 2 akar kan. Kalau N-nya 3 ada 3 akar. Kalau N-nya 4 ada 4 akar dan seterusnya. Yang 3 akar ini bisa
bisa jadi yang satu akar kembar, dua akarnya kembar, yang satu lagi berbeda gitu ya. Atau bisa jadi juga dia kompleks ya. Kalau kompleks pasti saling konjugat kan. Dua akar yang kompleks, satu lagi misalnya akarnya berbeda, real yang berbeda. Nah seterusnya ya, itu semua tergantung dari soal ya. Berapa A0, berapa 1, berapa 2, dan seterusnya sampai berapa N. Dan berapa N-nya juga gitu ya. Mau orde 3, mau orde 4 ya. Oke, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh ini. Ya. Kita coba contohnya. Y turun ke 4, ya. Dikurang Y, turun 3, dikurang 20, Y, double aksen sama dengan 0. Oke, coba kita bahas ya. Y turunan ke-4. Apa tadi? Kurang Y turunan ke-3. 20 Y turunan ke-2 sama dengan 0. Oke, persamaan karakteristiknya apa nih? R pangkat 4. R pangkat 4 dikurang Min R Y pangkat pangkat 3. min 20 R pangkat 2. R pangkat 2. Ya. Bisa difaktorkan nih? Ini R kuadratnya bisa hilang, bisa dikeluarkan ya. 2 dikurang R dikurang 20 ya. Nah, berapa nih yang tanda kurung ini? Bisa difaktorkan nggak nih? Mudah nggak? R tambah 4. R tambah 4. R kurang 5. R kurang 5. R kurang 5 ya. Min 5 kurang 5 tambah 4 min 1. 4 kali min 5 min 20 ya. Jadi dapatlah akar-akarnya. Yang jelas karena ini R kuadrat ya tentu R kali R kan. Jadi R-nya 1 dan 2 itu 0 ya. Ini kembar ya. Kita tuliskan kayak gini supaya kita ingat ini kembar gitu ya. Kemudian R3 min 4 ya. R4 berarti 5 ya. Oke, jadi kalau gitu berarti solusinya gimana? Kalau dia kembar C1 E pangkat 0 ya. Iya. 0 dikali X pangkat 0. Nah, tapi dia kembar, berarti yang keduanya berarti harus diapakan? Dikali Variabel bebasnya. X. Ya. Di sini X ya, bebasnya kita ambil saja X. E pangkat 0 juga kan? Iya. Nah, tambah. Ini kan langsung aja nih ya, kita tuliskan aja semuanya karena dia berbeda akarnya. C 3 E pangkat min 4X ya, ditambah C4 E pangkat 5X. Ya. Nah, itu dia. Solusi umum dari persamaan ODN ini. Oke, coba kita periksa ininya ya. Kebebas linierannya. Jadi kan kalau menurut apa tadi teoremanya kan bisa kita buat kayak gini asalkan si ini kan berarti kan ini yang Y1 kan ya. Ini kan Y1-nya berarti kan 1 ya. Y2-nya berarti X ya. Jadi kan saya katakan ini kombinasi linear kan dari solusi-solusinya. Ini kan C1 kali Y1, tambah C2 kali Y2, tambah C3 kali Y3, tambah C4 kali Y4. Berarti kan di sini C1-nya 1. Y1-nya 1, Y2-nya X, Y3-nya
E pangkat min 4X gitu ya. Y4-nya E pangkat 5X ya. Berarti kalau kita cari Wronskiannya, berarti 1X E pangkat min 4X E pangkat 5X gitu ya. Ini yang aslinya. Kemudian kita turunkan sekali. Ini 0, ini 1, min 4E pangkat min 4X, 5E pangkat 5X ya. Terus ini 0, 0, turun keduanya. 16E pangkat min 4X, 25E pangkat 5X, 0 juga tetap. Ini berapa nih? 64 ya. Iya, Pak. Ini 125E pangkat 5X ya. Nah, ini bisa dicek nanti. Ya, harusnya apa? Harusnya berapa nilainya nih? Sama dengan atau tak sama dengan 0? Tidak sama. Ya, tidak sama dengan 0 ya. Harusnya. Iya, Pak. Ya, ini karena 4x4 matriksnya agak ribet ya. Tapi bisa dicari ya. Pakainya ekspansi kofaktor ya. Masih ingat di alih. Ya, kita ekspansi yang misalnya sepanjang kolom pertama ya. Karena kolom pertama ini kan 1 yang di awal kan, selebihnya kan 0. Jadi kan lebih mudah. Ya, nanti silakan cek ya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa si Y1, Y2, Y3, Y4 itu bebas linear. Nah, kita bisa berlaku prinsip superposisi ya. C1 kali 1 ya, tambah C2 kali X tambah C3 dikali E pangkat 4X, min 4X tambah C4 kali 45X. Ya, ini yang bawah ini sekedar untuk ini aja ya. Untuk menambah apa namanya? Menambah keyakinan aja. Harusnya ini memang sudah bebas linear. Untuk berikutnya, ya ini mungkin tidak akan ditanyakan. Nah, kita cukup selesai sampai di sini. Ya, solusinya adalah ini gitu ya, solusi umumnya. Oke, ini contoh pertama. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, ada ya. Contoh kedua, coba kita inikan dulu. Oke, contoh kedua. Nah, ini saya minta bisa dikerjakan sekarang. Kita ambil saja contoh supaya nanti inline dengan pembahasan berikutnya. Kita ambil saja ini ya. Tapi yang versi homogennya gitu. Ya, jadi mau 2. Oops, sorry. Mau 2 kita buat soalnya Y turunan ketiga tambah Y dengan 0. Nah, itu.